Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairil Umah, NIM 1908107077. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin C, yaitu jenis-jenis kurikulum internasional yang diterapkan di Indonesia, dan poin E, yaitu keunggulan dan kelemahan dari jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan poin C, jenis-jenis kurikulum internasional yang diterapkan di Indonesia. Yaitu yang pertama ada kurikulum Cambridge Internasional. Cambridge Kurikulum Internasional merupakan kurikulum yang diciptakan di Inggris di bawah naungan Universitas Cambridge. Penggunaan kurikulum ini sudah diakui oleh dunia internasional, terutama pada tingkat sekolah internasional. Ada 4 hal yang menjadi titik fokus dari kurikulum ini. Di antaranya adalah cara pandang internasional, metode pendidikan yang mutaakhir dan modern, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menunjukkan pendidikan di universitas terbaik. Yang kedua yaitu ada kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori ini dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Penerapannya hanya terbatas pada prasekolah dan sekolah dasar. Penekanan kurikulum ini lebih mengacu pada aktivitas pengembangan dan pengarahan diri pada peserta didik. Pengamatan dalam pengembangan tersebut, peserta didik akan mendapatkan pengamatan dari pendidik. Yang ketiga yaitu ada kurikulum Singaporean Primary School Curriculum. Pada tataran ASEAN, kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum yang terbaik karena pada kurikulum ini memiliki dasar pemikiran bahwa setiap peserta didik memiliki bakat maupun minat tersendiri. Maka tidaklah mengherankan jika pendekatannya lebih fleksibel dalam mengembangkan kemampuan maupun potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Yang keempat yaitu ada kurikulum internasional baccalaureate atau biasa disingkat IB. Kurikulum IB merupakan akronim dari internasional baccalaureate. Kurikulum ini resmi digunakan di Jenewa, Swiss pada era 1960-an. Tujuan dari kurikulum ini ialah mendorong peserta didiknya untuk lebih efektif mengembangkan kemampuan emosi, intelektual, dan sosialnya. Namun apabila sekolah ingin menerapkan kurikulum ini, harus mendapatkan izin secara resmi dari induk organisasi IB. Yang kelima yaitu ada kurikulum internasional primary curriculum atau biasa disingkat IPC. Kurikulum internasional yang cukup banyak diterapkan di sekolah internasional di Indonesia adalah kurikulum IPC. Hal utama yang menjadi fokus IPC ialah berorientasi pada student centered education. Dengan kata lain, di kurikulum ini pembelajaran akan berpusat pada peserta didik. Poin utamanya, peserta didik tidak memiliki kewajiban menghafal, tetapi diajarkan untuk selalu mengingat hal yang mereka pelajari. Selanjutnya yaitu poin E, keunggulan dan kelemahan dari jenis-jenis kurikulum. Setiap jenis kurikulum pastinya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Di antara keunggulan dan kelemahan jenis-jenis kurikulum yaitu yang pertama, seperti subjek kurikulum. Seperti subjek kurikulum, keunggulannya yaitu
pertama, memudahkan guru sebagai pelaksanaan kurikulum. Yang kedua yaitu bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu organisasi kurikulum. Bentuk ini sangat sederhana, mudah dilaksanakan, dan mudah juga diadakan perubahan jika diperlukan. Yang keempat yaitu kurikulum ini mudah dinilai untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk dilakukan perubahan seperlunya. Ini adalah keunggulan dari seperti subjek kurikulum. Kelemahannya yaitu pertama, perkembangan dan pertumbuhan peserta didik tidak harmonis. Yang kedua, kurang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi peserta didik secara faktual dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, cenderung statis dan ketinggalan zaman. Yang keempat yaitu kurikulum bentuk ini sangat terbatas karena hanya menekankan pada perkembangan intelektual dan kurang memperhatikan faktor-faktor lain. Itu kelemahan dari seperti subjek kurikulum. Yang kedua yaitu jenis kurikulum korelat kurikulum atau kurikulum korelatif atau pelajaran saling berhubungan. Keunggulan dari correlated kurikulum yaitu pertama, adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran yang dapat menopang kebulatan pengalaman dan pengetahuan peserta didik berhubung mereka menerimanya tidak secara terpisah-pisah. Yang kedua, adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan pengalamannya secara fungsional. Yang ketiga, bahan pelajaran yang disajikan akan lebih dipahami. Yang keempat yaitu pemahaman peserta didik untuk mempelajari bahan pelajaran yang diajarkan akan lebih luas. Yang kelima yaitu minat peserta didik untuk mempelajari bahan pelajaran bertambah, sehingga ia pun dapat mengasosialisasikan pengetahuan yang diperolehnya. Yang keenam yaitu bahan yang disajikan lebih jelas dan lebih bermanfaat dalam kehidupannya. Kelemahan dari correlated kurikulum yaitu yang pertama, kurikulum bentuk ini pada hakikatnya masih bersifat subjek contract dan belum memilih bahan yang langsung dengan minat dan kebutuhan peserta didik serta masalah-masalah kehidupan sehari-harinya. Yang kedua yaitu kelemahannya penggabungan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang lingkup yang lebih luas, tidak memberikan pengetahuan yang sistematis yang mendalam. Itu adalah kelemahannya. Yang ketiga yaitu integrated kurikulum atau kurikulum yang dipadukan. Keunggulannya yaitu yang pertama, segala hal yang dipelajari dalam kurikulum unit bertalikan erat dengan yang lain. Yang kedua, keunggulannya kurikulum ini sesuai dengan teori tentang belajar yang mendasarkan berbagai kegiatan pada pengalaman, kesanggupan, dan minat peserta didik. Yang ketiga, keunggulannya itu adanya hubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Itu keunggulan dari integrated kurikulum atau kurikulum yang dipadukan. Kelemahan dari kurikulum integrated kurikulum ini yang pertama, kurikulum ini tidak mempunyai organisasi yang logis dan sistematis,
Yang kedua gitu, kelemahannya pelaksanaan kurikulum bentuk ini amat repot. Yang ketiga, kelemahannya dengan kurikulum bentuk ini tidak dapat dimungkinkan adanya ujian umum. Ini adalah integrated curriculum atau kurikulum yang dipadukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.